Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Bulan penuh ampunan dan rahmat, itulah yang tepat untuk menggambarkan bulan Ramadan. Di bulan suci ini umat Islam berlomba-lomba untuk beramal yang tentunya haruslah dilandasi dengan rasa ikhlas dan menjauhi perasaan ingin dilihat ataupun dipuji orang lain. Ingin terlihat baik, rajin, sempurna dan saleh di hadapan orang lain merupakan tabiat dari manusia yang sangat sulit untuk dilepaskan dalam diri manusia. Terlebih lagi, tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak ingin dipuji oleh orang lain. Bahkan untuk mendapatkan pujian itu, pencitraan diri sendiri pun dilakukan. Misalnya berpura-pura baik, dermawan, rajin, saleh ketika ada orang, ketika dilihat orang, ketika bersama orang banyak, lain sebagainya. Dalam ajaran Islam, perilaku semacam ini disebut riya. Riya berarti mengerjakan perbuatan lantaran mengharap pujian dan sanjungan orang lain, bukan didasarkan keikhlasan. Ayuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Ikhlas dan riya merupakan dua sifat yang berbeda, bertolak belakang dan bertentangan satu sama lain. Maka ikhlas adalah rela dengan setulus hati melakukan kebaikan hanya semata-mata karena Allah. Sedangkan riya adalah melakukan sesuatu kebaikan semata-mata karena hanya ingin dilihat orang dan disanjung orang lain. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari berkata, riya ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan tersebut. Imam Ghazali berpendapat, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperhatikan kepada mereka hak-hak kebaikan. Dan riya itu sangatlah samar. Yang tahu ada riya atau tidak dalam setiap aktivitas ibadah kita hanya kita sendiri dan Allah saja. Ayuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Riya adalah salah satu perbuatan tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Tentang riya juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 38. Wallazina yaquluna amwaluhum ria'an nas wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yakunil syaitanu lahu fariqan fasya'a qarina. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Bahkan Rasulullah pada suatu kesempatan menyampaikan kekhawatirannya tersendiri kepada para sahabat tentang riya terhadap umatnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum sirkul asghari riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Dalam hadis tersebut bahkan Rasulullah menyebutkan riya adalah sebagai syirik kecil. Dinamakan syirik karena memang niat orang yang riya dalam beribadah bukan karena Allah semata, karena ia menyekutukan Allah dengan nafsu diri sendiri, dengan respon orang lain. Orang yang riya seringkali mempertimbangkan bagaimana orang lain memberi tanggapan. Ia lahir bukan dari ketulusan lillahi ta'ala, melainkan terdapat campuran keinginan mendapat citra positif di mata manusia, mendapat sanjungan dan pujian dari manusia. Akibatnya naik turunnya amal ibadah kebaikan seseorang sering dengan besar kecilnya potensi keuntungan penilaian dari manusia. Ayuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Sebagai perusak amal, riya memiliki beberapa tanda. Imam Al-Ghazali mengutip perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, orang riya atau pamer memiliki 3 ciri khas: malas ketika sendirian, rajin saat di tengah banyak orang, serta amalnya meningkatkan kala dipuji dan menurun kala dicaci. Ayuhal muslimun al hadirun rahimakumullah. Oleh karenanya, obatilah hati kita dengan penyakit riya. Kita hindari amal dan dari riya. Lantas pertanyaannya,
bagaimanakah cara agar bisa terhindar dari riya? Syekh Abu Laits As-Sarmakandi dalam kitab Tanbihul Ghafirin mengutip perkataan Syaqiq bin Ibrahim yang berkata, benteng amal itu ada 3, yaitu 1. Merasa bahwa hidayah dan taufik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Berniat untuk mendapatkan ridho Allah agar dapat mematahkan hawa nafsu. 3. Mengharap pahala dari Allah untuk menghilangkan rasa tamak, rakus dan riya. Dengan benteng amal tersebut, maka amalan kita akan bernilai ikhlas karena Allah, hanya mengharapkan ridho Allah. Apabila amal hanya mengharap ridho Allah, maka ia tidak peduli dengan pujian ataupun celaan orang lain. Pujian dan celaan hanya bernilai seimbang, sehingga ia pun tidak terbang ketika dipuji dan tidak tumbang ketika dimaci. Ayyuhal muslimun al-hadirin rahimakumullah. Jika kita melakukan itu semua bukan karena Allah, melainkan karena tujuan-tujuan lain, maka sia-sialah umur kita dan alangkah ruginya waktu kita. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan pada kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila ahkamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.